Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan pertama ini, sebelum kita mulai belajar, ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Bu Gusniati, bisa kalian panggil Bu Gusni. Ibu tinggalnya di Dono Arum ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu, uh, untuk pelajaran media interaktif ini, Ibu sarankan kalian punya satu buku khusus untuk mata pelajaran desain media interaktif. Buku ini nantinya kalian gunakan untuk menulis refleksi atau rangkuman dari pelajaran setiap pertemuannya ya. Nanti di akhir semester itu dikumpulkan dan akan Ibu nilai untuk tambahan nilai kalian. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang konsep media interaktif ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang insya Allah kalian capai. Yang pertama itu diharapkan kalian nanti memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Selanjutnya yang di ranah psikomotor, kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama menjelaskan definisi multimedia interaktif, selanjutnya menjelaskan unsur-unsur multimedia interaktif, menjabarkan macam-macam multimedia interaktif, menyebutkan contoh aplikasi multimedia interaktif, menjelaskan manfaat multimedia interaktif, mengidentifikasi alat penyusun, menjelaskan format sajian, menunjukkan konsep dan merumuskan konsep multimedia interaktif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sudah Ibu rangkum menjadi 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu definisi multimedia interaktif, kedua manfaat multimedia interaktif, ketiga tools yang akan digunakan untuk membuat multimedia interaktif, dan keempat format sajian multimedia interaktif. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Apa sih multimedia interaktif itu? Oke, multimedia interaktif adalah suatu gabungan dari teks, gambar, suara, video, dan animasi secara terpadu melalui komputer atau perangkat elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi multimedia interaktif itu gabungan ya, gabungan dari teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dibuat melalui komputer. Ya, yang dibuat melalui komputer atau perangkat elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Mana sih ini? Oke, selanjutnya. Nah, apa saja unsur-unsur multimedia interaktif? Tadi yang Ibu tebalkan ya. Tulisnya yang Ibu tebalkan itu ada, pertama ada teks. Apa teks itu? Teks terdiri dari gabungan kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Yang kedua itu gambar, image. Gambar dapat memvisualisasikan pesan informasi yang bersifat abstrak guna memperjelas informasi yang disampaikan. Ini contohnya ya. Ibu kasih contoh misalkan biasanya ada di mall atau di bandara, di masjid ya, di tempat-tempat umum itu toilet biasanya tidak ditulis toilet laki-laki, toilet perempuan, tidak, tetapi apa? Dibuat gambar ya, gambar laki-laki, gambar perempuan, dan semua orang sudah tahu, oh artinya ini adalah toilet perempuan dan ini toilet laki-laki ya, sudah familiar ya. Itu memvisualisasikan pesan ya, divisualisasikan. Oke, yang ketiga ada animasi. Animasi sudah kalian pelajari ya di kelas 11 ya. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Yang keempat, audio. Audio adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Audio ini dalam bahasa awamnya kita kenal dengan suara ya.
Selanjutnya itu yang terakhir adalah video. Video adalah gambar-gambar berurutan sehingga menimbulkan efek gerak yang dapat dilihat juga didengar. Nah, video ini nanti kalian pelajari di pelajaran TPAV ya. Nah, nanti dari TPAV yang sudah diolah, kalian bisa masukkan ke multimedia interaktif. Oke, selanjutnya ada klasifikasi multimedia interaktif. Multimedia interaktif dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama multimedia linier. Multimedia linier. Multimedia linier menyajikan materi secara berurutan dari awal hingga akhir. Dan dalam multimedia jenis ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Maksudnya seperti apa, Bu? Seperti film atau TV ya, di TV. Film misalkan di bioskop nih. Itu berjalan dari awal hingga akhir. Disajikan materinya dari awal hingga akhir, tetapi pengguna itu tidak ada alat pengontrolnya. Ya, tidak bisa misalkan mau lanjut ke program selanjutnya, tidak ada karena dia sudah diprogram berjalan dari awal hingga akhir. Itu contohnya ya. Yang kedua, jenis kedua itu ada multimedia non-linear. Non-linear atau yang disebut dengan interaktif. Nah, kebalikannya dari linear, multimedia yang jenis ini dilengkapi dengan alat pengontrol ya, sehingga pengguna itu bisa memilih proses selanjutnya itu apa, program apa yang mau dijalankan ya. Ini biasanya ada di game atau multimedia pembelajaran interaktif yang akan kita pelajari ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus apa Bu manfaat multimedia interaktif? Nah, di bidang pendidikan, di kehidupan sehari-hari ya, pertama di bidang pendidikan, itu multimedia interaktif sangat banyak digunakan, apalagi ketika pembelajaran daring seperti ini ya. Nah, ini manfaatnya yaitu proses pembelajaran dapat dibuat lebih menarik sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ini contohnya media pembelajaran untuk SD kelas 4 pelajaran IPA ya. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan bisa menarik dan memotivasi siswa untuk belajar ya. Oke, kedua di bidang bisnis. Di bidang bisnis itu manfaatnya mengoptimalkan promosi produk dan jasa ya. Mengoptimalkan. Contohnya itu dicontohkan ini misalkan Shopee ya. Nah, di sini itu bisa mengiklankan, bisa buat iklan, terus bisa melakukan apa ya, katalog online ya, ada katalognya, ada barang-barangnya kan, terus bisa langsung melakukan pemasaran dan ada komunikasi jaringannya ya. Misalkan ini kan kalau misalkan kalian pesan nih, kalian bisa lihat iklannya, terus lihat katalognya, barang-barang apa saja yang dijual, terus kalian bisa langsung beli, bisa lakukan pembayaran, dan bisa berkomunikasi dengan penjual, dan bisa melihat atau melacak keberadaan barang kalian sudah sampai mana ya. Ini teknologi sekarang. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga manfaatnya di tempat umum, di ruang publik ya. Bisa memberikan informasi dan bantuan mengenai tempat yang bersangkutan. Ibu contohkan itu di directory. Biasanya ada di mall, di bandara yang besar ya, mall yang besar, bandara yang besar ya. Nah, ini biasanya ada di mall atau di bandara. Ini fungsinya directory ini fungsinya bisa untuk memberikan informasi tentang tempat. Misalkan kalian sedang berada di sebuah mall. Kalian mau cari tempat makan. Oh, saya mau makan misalkan di Pizza Hut. Di mana ya? Apa di lantai 1, lantai 2, atau di lantai 3? Nah, kalian bisa mencarinya melalui directory ini. Ya, itu seperti ini media interaktifnya. Oke, nah apa saja sih keunggulan multimedia interaktif? Nah, yang pertama, itu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, contohnya posisi bulan, pergerakan bintang, gerhana matahari ya.
Yang kedua, memperbesar benda yang sangat kecil. Contohnya virus, elektron ya. Yang ketiga, memperkecil benda yang sangat besar. Contohnya kapal laut, gunung, gedung bertingkat ya. Terus yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks dan rumit. Sistem tubuh manusia, berkembangnya bunga matahari, bekerjanya suatu mesin. Ya, ini contohnya seperti ini. Misalkan seorang guru mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Apakah seorang guru harus menggunakan objek manusia untuk menjelaskannya? Tidak mungkin kan ya, karena itu berada di dalam tubuh kita ya, tidak bisa tampak oleh mata. Makanya dibuatlah sistem aplikasi untuk simulasikan sistem tubuh manusia itu seperti apa, misalkan ya. Yang terakhir, menyajikan peristiwa atau benda yang berbahaya. Ini biasanya digunakan untuk percobaan. Percobaan apa? Percobaan misalkan zat yang berbahaya, zat beracun ya. Misalkan untuk pelajaran di lab kimia. Untuk virtualnya, nah bisa dibuat media interaktifnya ya, untuk menghindari resiko itu ya. Oke, nah setelah kita tahu apa itu multimedia interaktif, manfaatnya apa, terus Bu buatnya pakai apa? Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat multimedia interaktif. Yang pertama itu ada yang berbasis halaman, contohnya Microsoft Office, PowerPoint, dan Adobe Dreamweaver. Sudah pernah belajar ya PowerPoint-nya waktu kelas 10 di simulasi digital ya, simulasi digital. Nah, PowerPoint itu berbasis halaman ya, kalian menambahkan slide ya sebagai halaman. Oke, yang kedua itu yang berbasis waktu, ada Adobe Flash dan Adobe Director. Nah, di Adobe Flash sudah kalian pakai ya waktu membuat animasi ya. Nah, terus berbasis icon, itu ada Adobe Authorware. Terus Bu, apa yang akan kita gunakan? Nah, yang akan kita gunakan adalah Adobe Flash ya. Yang akan kita gunakan 1 tahun ini itu Adobe Flash. Oke, materi terakhir tentang format sajian multimedia interaktif. Ada 5 ya. Ada pertama tutorial, latihan dan praktik, simulasi, percobaan, dan permainan. Oke, yang pertama, tutorial. Tutorial adalah konsep atau informasi yang disajikan dalam bentuk teks, grafik, gambar diam, ataupun bergerak, dan pada tahap selanjutnya adalah menjawab serangkaian pertanyaan ya atau tes untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna atas konsep atau materi yang disampaikan. Jika jawaban yang diberikan ternyata salah, maka harus remedial. Ya, jika jawabannya benar, maka akan berlanjut ke materi selanjutnya, ke level yang selanjutnya. Proses ini akan terus berlangsung sampai pada bagian akhir. Nih, ini contohnya. Ibu contohkan di sini multimedia interaktif tentang tata surya, pembelajaran tata surya ya. Contoh, di bagian pengantar dia ada halaman awal ya, halaman awal seperti ini. Nih ya, ada 3 button, ada 3 tombol, materi, evaluasi, dan pengembang. Nah, selanjutnya itu ada penyajian informasi. Penyajian informasi itu disajikan di materi. Nah, nanti pengguna itu membaca, memahami isi materi, kemudian lanjut ke evaluasi, pertanyaan, dan jawaban. Di bagian evaluasi ini pengguna mengisi pertanyaan, terus jawabannya akan dinilai. Nah, hasil penilaian itu nanti bisa menentukan apakah dia perlu mengulang remedial ataukah dia bisa lanjut ke level selanjutnya ya. Nah, ini terus berulang sampai nanti di level terakhir itu akan mengakhiri program ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu tipe latihan dan praktik. Berbeda dengan tutorial, ini berisi serangkaian pertanyaan ya, yang akan ditampilkan secara acak sehingga setiap kali digunakan maka pertanyaan yang tampil selalu berbeda ya. Latihan dan praktik dilengkapi dengan jawaban yang benar lengkap dengan penjelasannya ya. Misalkan seperti ini. Nih, jadi
latihan dan praktik ini berbeda dengan tutorial. Kalau tutorial ada materinya, kalau latihan dan praktik itu full soal ya. Hanya saja, nah ketika kita menjawab 2 kali 6 misalkan 12, nanti itu ada pembahasannya. Ibu contohkan misalkan ya, ada suatu pertanyaan misalkan, siapa presiden pertama Indonesia? Terus kita jawab, Insinyur Soekarno kita pilih ya. Kita pilih Insinyur Soekarno misalkan. Nah, nanti ada pembahasannya. Jawabanmu benar. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat pada tahun dari bla sampai bla gitu ya. Nah, ada pembahasannya, ada pembahasan ketika jawabannya benar gitu ya. Ketika jawabannya salah gimana, Bu? Nanti disuruh mengulang ya. Oke, selanjutnya tipe yang selanjutnya ada simulasi. Simulasi bertujuan memberikan pengalaman secara konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Ibu contohkan di sini proses terjadinya erupsi gunung berapi ya. Coba kalian bayangkan kalau seorang guru mau menjelaskan proses terjadinya erupsi gunung berapi. Terus ajak siswa-siswanya ke gunung Merapi yang akan meletus. Apa yang terjadi? Itu kan terlalu beresiko, ya. Sangat beresiko, ya. Sangat berbahaya. Makanya kita butuhkan media interaktif yang bisa mensimulasikan proses terjadinya erupsi gunung berapi. Jadi sehingga siswa bisa mendapatkan materinya tanpa berhadapan dengan resiko yang berbahaya. Ya. Oke, yang keempat, tipe keempat ada percobaan. Karakteristik dari percobaan adalah adanya peralatan, bahan, dan prosedur eksperimen. Sama seperti kalian percobaan di lab. Pasti guru memberikan alatnya ini, bahannya ini, prosedurnya seperti ini, ya. Nah, sama di multimedia interaktif itu ada peralatan, ada bahan, dan prosedur eksperimen. Nanti di sisi sini ya Ibu contohkan ini ya, ini lab fisika virtual ya. Di sini ada alat-alatnya. Nah, alat-alatnya nanti dikumpulkan, terus nanti ada instruksinya, hubungkan bohlam ke mana ya, hubungkan power supply ke listrik misalkan ya, gitu. Sama ya, hanya ini bersifat virtual. Kalau proses kerjanya diusahakan sama dengan kegiatan di laboratorium nyata. Oke, yang terakhir itu ada tipe permainan. Nah, ini yang kalian suka semua ya. Ada model instructional games, bertujuan menyediakan suasana atau lingkungan yang memberikan beberapa fasilitas dengan menambahkan kemauan dan kemampuan seseorang. Nah, Ibu contohkan ini dulu hasil karya Ibu bersama kelompok ya, ketika Ibu kuliah. Jadi, ini multimedia interaktif untuk pembelajaran perangkat keras SMP kelas 7 ya. Ini gamesnya ini disuruh mencari perangkat keras. Jadi di halaman awal itu ada tombol mulai untuk memulai permainan dan ada tentang game, petunjuk ya, petunjuk permainan. Nah, ketika diklik mulai nanti muncul tampilan level 1. Ini tampilannya ya. Nah, di level 1 ini ada background yang disertai dengan benda-benda ya, banyak barang-barang. Nah, nanti itu dari program muncul misalkan satu-satu kata ya, misalkan monitor. Nah, siswa disuruh tuh nyari monitor yang mana gitu kan ya. Misalkan terus sudah kalau udah benar nanti muncul lagi mouse. Oke, dia cari mouse-nya mana. Muncul lagi monitor, cari monitornya mana ya. Seperti itu, gamesnya seperti itu. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Atau kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu via WA ya. Ini ada nomor Ibu. Sebelum Ibu akhiri ya, kalian ada tugas di Google Classroom. Tugasnya itu kalian explore dulu. Kalian mengeksplor dan studi pustaka bisa melalui YouTube atau
googling ya tentang multimedia interaktif, aplikasi multimedia interaktif. Kalian cari-cari dulu contohnya, contoh multimedia interaktif itu yang sudah ada ya. Terus kalian kembangkan menjadi ide proyek untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi ini tugasnya kalian cari ide dulu. Cari ide multimedia apa sih yang akan kalian buat untuk proyek kita ya. Nah, di Google Classroom sudah Ibu buatkan formatnya. Jadi nanti kalian tuliskan judulnya, misalkan judulnya media pembelajar mengenal hewan untuk anak PAUD misalkan ya. Nah, terus ada deskripsi singkatnya, misalkan gini. Multimedia pembelajaran ini diperuntukkan untuk anak PAUD berusia bla bla bla. Terus multimedia pembelajaran ini bertujuan untuk siswa lebih mengenal hewan dan makanannya, misalkan gitu ya. Terus nanti setelah deskripsi itu ada format sajian. Nah, format sajian kalian mau bentuknya apa? Mau bentuknya drill and practice, atau bentuknya tutorial, atau bentuknya permainan ya, kalian tuliskan di situ ya. Jadi kalian hari ini tugasnya hanya mencari ide ya, mencari ide terus dituliskan ide kalian apa. Tulisnya di kolom komentar yang sudah Ibu sediakan tugasnya itu ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.